حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والقائل في آية أخرى ومنهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Akhir, tepatnya 26 Rabiul Akhir. Dan masih melanjutkan pengajian yang lalu, seiring dengan masuknya bulan Maulid, kita berpindah dari kajian Al-Aqidatu Fillah, aqidah keyakinan kita terkait hak-hak Allah, kepada Ar-Rusulu wal-Anbiya, para Rasul dan para Nabi. Di pertemuan yang terakhir, malam Selasa yang lalu, berhalangan hadir karena sedang berada di Aceh Selatan. Di pertemuan terakhir dibahas bahwa tidak semua nama yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan Nabi ataupun Rasul. Ada di antara nama-nama yang tersebut dalam Al-Quran atau orang-orang tertentu yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah di antara para ulama, adakah mereka Nabi atau bukan. Ini untuk mereka yang diapresiasi tentang keimanan dan kesolehannya. Sedangkan nama-nama yang sudah disebut keburukannya seperti Fir'aun, Haman, Qarun, itu tentu tidak ada perdebatan sebagai contoh-contoh buruk yang diabadikan oleh Allah sebagai darban lil amsal, membuat contoh, sehingga dalam keseharian kita jadilah mereka itu sebagai ukuran. Bro akai lagi Fir'aun, Krit lagi Qarun, dan seterusnya. Cuma kadang-kadang kita melampaui batas karena tidak paham sejarah, tidak merujuk kepada referensi. Ada tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat baik di dalam sejarah, tetapi dinarasikan sebagai penjahat. Auzubillah. Di antara mereka adalah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah itu dalam keseharian dijadikan contoh tentang orang yang pelit. Padahal beliau sahabat Nabi dengan at-taraddi. Tetap diucapkan radhiyallahu anhu. Dan lebih daripada itu, beliau adalah salah seorang veteran perang Badar. Perang yang pertama di dalam Islam, yang orang-orang terlibat di dalamnya diabadikan nama dan silsilahnya, lalu dijadikan tawassul di dalam doa dan salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kami bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah, berharap doa-doa kami diijabah Allah. Dengan apa? Bi bismillah. Yang pertama dengan ucapan bismillah. Yang kedua,
wabil hadi Rasulillah, dengan Rasulullah. Salah satu di antara nama beliau adalah Al-Hadi. Lalu apa lagi? Wa kulli mujahidin lillah, dan kami bertawassul dengan setiap orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kulli mujahidin fi sabilillah, dengan berkah apa? Bi ahlil badri ya Allah, dengan keberkahan ahlul badar. Apa mana ahlul badar? Mereka yang ikut dalam peperangan Badar. Kita bertawassul. Maka kalau nanti dalam keseharian kita akses media sosial atau kita browsing nama-nama veteran perang Badar, dalam daftar tersebut coba perhatikan nomor 123. Pada nomor urut 123 tertulis nama yang sering dijadikan ukuran tentang sikap pelit, yaitu Sa'labah bin Hatib. Beliau itu veteran perang Badar. Maka dalam berbagai kesempatan selalu kita ingatkan dan kita ulang-ulang. Setiap kali ada orang yang menyebutkan dengan nada negatif tentang Sa'labah radhiyallahu anhu, saran saya langsung interupsi. Wa ma adraka Sa'labah. Apa yang engkau ketahui tentang Sa'labah? Beliau selain sahabat Nabi, beliau juga veteran perang Badar. Tetapi cerita yang berkembang, cerita negatif. Terlepas dulu dari kebenaran cerita. Apabila beliau positif sebagai sahabat Nabi, apa syarat menjadi sahabat Nabi? Yang pertama, beriman, bersyahadat, menjadi seorang mukmin. Yang kedua, bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup, dalam keadaan beriman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Wafat dalam keadaan beriman. Terpenuhi 3 syarat ini, maka dia disebut sahabat. Dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup, dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka dia adalah sahabat. Sekalipun pertemuannya hanya sekali, dan sekalipun pertemuan itu tidak ada komunikasi. Misalnya dalam masjid seperti ini. Nabi duduk di depan pengajian, mungkin nggak nyambat sago bintik gitu. Tetapi ada riwayat menyatakan beliau ada majelis dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Maka itu disebut dengan sahabat. Kalau itu sudah sahabat, andai kata benar pun akhlak beliau buruk, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka Nabi sudah ingatkan, Allahu fi ashabi. Bertakwalah kalian kepada Allah terkait sahabat-sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai mereka, maka aku cintai dia. Waman adzahum, dan barang siapa yang menyakiti sahabatku, faqad adzani, dia telah menyakitiku. Waman adzani, dan barang siapa yang menyakitiku, faqad halla alaihi azabu rabbi, maka sungguh telah halal dia mendapatkan siksa dari Tuhanku. Andai kata benar. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat khalifah, dalam sebuah majelis ada yang bertanya kepada beliau terkait kisruh politik yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Bukan antara Mu'alim dengan Bustami. Antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Apa pendapat beliau? Apa jawaban dari Umar bin Abdul Aziz? Asamallahu yadayya min dimaihim. Allah Ta'ala telah menjaga kedua tanganku dari bersentuhan dengan darah mereka, dari berlumuran dengan darah mereka. Falan ulawwisa lisani bidzikrihim. Maka saya tidak akan mengotori lidah dengan menyebut-nyebut mereka. Karena setiap orang yang menyebut kajian tentang Muawiyah dan Ali tidak terlepas dari menyalahkan salah satu dari kedua pihak. Yang ke Muawiyah serakah dan hawa tak bujuk ke presiden. Nanti yang membela Muawiyah menjawabnya, itulah Sayyidina Ali, apakah nak tak kalah mentang. Umar bin Abdul Aziz mengambil sikap tawakuf. Yang terjadi di antara mereka adalah ijtihad,
karena derajat mereka adalah para sahabat yang sudah dididik oleh Nabi dengan derajat yang paling tinggi. Lalu siapa kita yang berhak untuk menggugat hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini contoh sederhana. Maka demikian pula dalam kisruh politik kita, enggak perlu repot-repot sekali. Belah-belah pantun kedua. Suka-suka mereka lah di Bandar Bugatma karena tidak sesuai dengan harapan. Apa harapan kita? Harapan kita Gubernur Aceh itu levelnya profesor. Tapi seiring waktu turun derajat, downgrade. Terakhir kita dapat Profesor Dr. Samsudin Mahmud MBA. Lalu turun kepada Abdullah Putih. Abdullah Putih jangankan profesor, doktor pun belum saat itu. Beliau baru dapat doktor setelah khalwat di Cipinang. Ketika sedang mengasingkan diri di penjara Cipinang, daripada duk mana pucap, selesailah doktor. Makanya saran saya kepada mahasiswa S3 yang enggak selesai-selesai, coba pindah ke Cipinang. Mungkin bisa selesai, karena bisa fokus. Hana TB-TB, hana ikut konser, hana jagupi, selesai di Cipinang. Lalu turun kepada Doktor Hewan Irwandi Yusuf. Lalu berpindah kepada Menteri Manusia, Dr. Zaini Abdullah. Sekarang kita nggak tahu, yang sudah pasti salah satunya Dr. Andus Bustami Hamzah, yang satunya Mualim. Nggak tahu kita bagaimana derajat ke depan. Harapan kita seharusnya pemimpin Aceh itu profesor. Jadi karena tidak ada yang profesor, jadi kalau pertanyaannya, saudara pilih, tetap kita harus memilih. Saran saya, hadir saja ke TPS, karena kewajiban kita untuk memilih pemimpin. Siapa kita pilih? Setelah ambil kertas suara, pejamkan mata. Lalu buka kertas suara, tusuk di mana saja, insya Allah tidak akan salah. Hanya baka Allah yang gerakkan tangan kita. Jangan dibuka dulu. Mereka kata, lantik kan, tingkat nyublah noti pulan, belah diri pulin. Nyopit mata puhah yunanya, hom dan datuk, insya Allah adalah. Lihat datuk, udah kalah. Oh, tiganya mau datuk. Handalah, insya Allah. Kenapa? Kita kecewa ketika tidak diberikan alternatif orang-orang yang berkualitas. Karena bahkan akademisi pun entah tidak punya semangat juang lagi, entah karena mekanisme dari suksesi kepemimpinan tersebut tidak membuka ruang kepada orang yang punya otak, hanya kepada orang yang punya uang. Karena auzubillah, kita kecewa. Saat kita dengar debat-debat kemarin, kemana lagi? Lagi debat cakung. Ini, ya maka kita menahan diri saja. Enggak perlu repot-repot. Cuma kita berdoa saja kepada Allah. Sudah pasti ada hikmah. Tidak perlu berdoa hikmah. Sudah pasti ada hikmah. Cuma kita berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik untuk memimpin Aceh. Maka kita enggak perlu ribut. Saya pendukung 01, saya 02. Anda pikir? Kita tetap rakyat Aceh. Biarlah tim sesnya saja yang ribut-ribut. Idenya pangkaian labatan yang nak cirugo saja. Ini konsep dasar. Jadi ada pembelokan dalam sejarah saat kita tidak punya literasi. Lebih celaka lagi, ada momen untuk memperbaiki literasi. Karena literasi itu tidak harus dengan membaca. Mendengar juga literasi. Tapi syaratnya yang berbicara orang yang membaca. Ini ternyata yang berbicara juga orang yang mendengar. Nah, maka rata-rata ceramah maulid menceritakan kembali pengalaman masa lalu ketika kecil saat mendengar ceramah maulid. Gulang. Dan cerita itu semakin lama semakin jauh. Jauh panggang dari api. Maka selalu saja kita makan daging mentah. Hantam kena ngapui. Jauh panggang dari api. Ini anomali di negeri kita. Dan tidak ada yang peduli. Semua hanya menjadi simbolik. Tadi baru diadakan peringatan Sumpah Pemuda. Lehem sumpah apa? Setelah saya baca-baca ternyata nggak ada sumpahnya. Hanya pengakuan saja. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka ada sumpahnya. Nah, ini semua teks-teks ini disebut sumpah.
Lepas pengajian. Baru kemarin ada hari bahasa. Kalau serius memperingati hari bahasa, maka seharusnya dibenarkan dulu orang-orang yang berbicara di media-media besar, di televisi, di radio. Kalau di radio saja bahasanya masih rusak. Okelah bahasa narasi langsung itu yang live, barangkali nggak sempat diedit. Ini coba dengarkan iklan layanan masyarakat yang ada di RRI. Nyan abi hancur bahasa. Saya dari kecil diajarkan bahwa satuan untuk pohon disebut sebatang pohon. Tapi setiap kali setelah azan ada narasi-narasi hadis-hadis itu dikutip, ternyata menurut RRI bukan sebatang pohon, sebuah pohon. Makan hek dan berunawan. Seperti seorang yang menanam sebuah pohon, nanti sebatang buah, maka ilham. Kalau berserius untuk memperingati hari bahasa, maka luruskan bahasa orang-orang yang berbicara di ruang publik. Para pembawa acara di lembaga-lembaga penyiaran publik, di RRI khususnya milik pemerintah. Yang bahas sama kelur, tinggal hari bahasanya bahasa aja. Nah, ini contoh sederhana. Maka disebutlah ada nama Zulkarnain. Zulkarnain itu bukan nama, itu gelar beliau. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Dikaji-kaji oleh para ahli sejarah. Mereka menemukan kecocokan sejarah Iskandar Zulkarnain dengan Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabnya disebut Iskandar. Maka kalau ada kawan-kawan kita Iskandar, paling panggil sekali-kali Alexander. Makanya di Mesir ada kota Iskandaria. Iskandaria dalam bahasa Arab ketika pindah ke bahasa Inggris menjadi Alexandria. Alexander. Jadi plat mobil mereka itu ditulis dua bahasa. Ada ISK dalam bahasa Arab disingkat, ada ALX dalam bahasa Inggrisnya, Alexandria. Ada kecocokan. Apakah benar beliau? Wallahu a'lam. Karena Allah Ta'ala tidak mengarahkan kita untuk mencari tahu siapa orangnya. Allah mengarahkan kita untuk menelusuri keteladanan hidupnya. Yas'alunaka 'anil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikrah. Bukan sa'atlu 'alaikum minhu qissatan, bukan kisahnya, tetapi dzikrah, peringatannya. Inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian ada nabi yang bernama Tubba. Disebut di dalam Al-Quran, dalam beberapa surat, dalam beberapa ayat. Auhum khairun am qawmu tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ada kata-kata qawmu tubba', kaum yang mengikuti tubba'. Bukan tubba' ini bentuk jamak dari kata-kata tabi'un, tapi tubba' ini nama. Itu dalam surat Ad-Dukhan. Lalu dalam surat Qaf, kadzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa samud wa adu wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba, dan kaumnya Tubba. Ada seorang yang bernama Tubba. Terjadi perbedaan pendapat, apakah mereka ini nabi ataupun bukan. Maka diberikan rekomendasi terkait dengan Zulkarnain dan Tubba. Itu sikap kita tawakuf. Apa makna tawakuf? Tidak perlu lagi mengkaji lebih lanjut berbagai referensi untuk mencari tahu apakah mereka ini nabi atau bukan. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma adri atubba'un nabiyyan amla." Saya tidak tahu adakah Tubba' itu seorang nabi ataupun bukan. Wa ma adri Dzulqarnaini nabiyyan amla, dan saya juga tidak tahu apakah Zulkarnain itu seorang nabi ataupun bukan. Jadi kalau nabi sudah angkat tangan, dum nabi kahana gitu. Padahal beliau tinggal chatting dengan malaikat Jibril saja. Wahai Jibril, ini sebetulnya Zulkarnain nabi bukan. Nabi saja sudah menyerah, saya tidak tahu. Lalu pertanyaannya, level mana keilmuan kita sampai bisa berijtihad untuk menentukan bahwa mereka itu nabi ataupun bukan nabi. Maka dalam bab ini dia disarankan untuk tawakuf. Rekomendasinya, sudahlah kita terima saja. Nabi atau bukan, pokoknya disebut dalam Al-Quran.
Lalu ada Khidir di kajian kita yang lalu. Khidir ini bukan nama. Tidak disebutkan nama beliau yang asli. Tapi beliau ada panggilan. Kunyah beliau itu Abul Abbas. Beliau berkeluarga, punya seorang anak yang bernama Abbas. Maka dipanggil Abul Abbas. Ada yang katakan Khidir bin Mulkan, ada yang katakan Khidir bin Sis, dan lain sebagainya. Ada banyak versi. Cuma dalam Al-Quran tidak disebutkan selain daripada kisahnya. Bahkan namanya pun tidak disebut. Hanya digambarkan sifatnya. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Terjadi perdebatan, beliau itu nabi atau bukan? Ada yang katakan nabi, ada yang katakan tidak. Berdasarkan preferensi sejarah. Cuma, yang perlu sedikit penegasan bagi kita. Masyarakat kita meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sampai sekarang. Itu keyakinan masyarakat. Keyakinan seperti ini tidak menambah keimanan, membantahnya pun tidak meruntuhkan iman. Sebab perkara iman itu harus merujuk kepada dalil yang terpenuhi minimal 2 standar. Standar pertama, qat'iyyus subut, dalilnya itu sahih, akurat, otentik. Yang kedua, qat'iyyud dilalah, indikasinya itu jelas, tidak multitafsir. Sedangkan tentang keberadaan Khidir, wujud beliau benar, dalilnya itu otentik, yaitu Al-Quran surat Al-Kahfi. Tapi yang menjadi pertanyaan, informasi tentang beliau hidup sampai sekarang itu dalilnya apa? Ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada para ulama, saya sudah lama membacanya di dalam tulisan Syekh Atiyah Saqar, salah seorang ulama kontemporer di Mesir. Beliau menulis ada semacam ensiklopedi Mausu'ah Al-Usrah Tahta Ri'ayatil Islam, ensiklopedi keluarga di bawah naungan Islam, dan beliau juga ada ruang konsultasi tanya jawab agama Islam seperti yang dulu dilakukan oleh guru kita almarhum Profesor Muslim Ibrahim. Ada konsultasi agama Islam yang setiap hari Jumat lalu dirangkum jadi sebuah buku. Ini Syekh Atiyah Saqar juga demikian. Beliau ada ruang konsultasi, baik di radio, ada Iza'atul Quranil Karim minal Qahirah, siaran Al-Quran dari Kairo, direkam, lalu disiarkan ulang. Dan ada yang bentuk korespondensi, murasalat, ditulis, dikirim, lalu dirangkum. Rangkumannya itu dipilah-pilah berdasarkan tema topiknya. Dijadikan sebuah kitab. Dulunya ketika saya beli di awal-awal itu masih terdiri atas 2 jilid. Belakangan berkembang menjadi 6 jilid. Dengan judul Min Ahsanil Kalam Fi Fatawal Ahkam. Ucapan yang terbaik terkait dengan fatwa dan terkait dengan hukum. Enak kita bacanya karena ketika diajukan satu pertanyaan, walaupun hanya sebaris saja, itu beliau akan menjawab dari A sampai Z. Dijelaskan dulu pendekatan bahasanya, pendekatan terminologinya, lalu dijelaskan asal-usul sejarah, lalu sampai pada kesimpulan. Jadi setelah membaca jawaban-jawaban beliau itu, kita merasa seperti seorang mujtahid, terbuka wawasan kita. Maka yang paling menarik ketika saya membaca problematika terkait dengan alkohol. Kita ini kan ribut tentang alkohol. Saat kita mau ke masjid, kita pakai minyak wangi. Oh, nggak boleh pakai minyak wangi itu. Kenapa? Mengandung alkohol. Kenapa dengan alkohol? Alkohol itu kan najis. Jadi ribut kita tentang alkohol najis. Saya bacalah dari tulisan beliau. Dijelaskan dalam bahasa yang sederhana, hanya beberapa halaman, 3 halaman saja. Langsung kita terbuka wawasan. Apa kata beliau? Alkohol itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak menjadi kajian fikih. Yang najis itu arak. Dan arak itu pun terjadi perbedaan pendapat para ulama. 4 mazhab menyatakan arak najis, tapi ada ulama yang menyatakan suci.
Imam Malik menyatakan najis, tapi gurunya Imam Malik itu menyatakan suci. Mereka kemukakan dalil-dalilnya. Oke lah, kita ambil mazhab yang keempat, najis. Kenapa terjadi perbedaan? Karena tentang najisnya arak merujuk kepada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanya saja arak, judi, mengundi nasib dengan anak panah dan berhala adalah najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Ulama yang menyatakan arak najis merujuk ke ayat ini. Ulama yang menyatakan tidak setuju najis juga merujuk ke ayat ini. Kalau memang arak najis berdasarkan ayat tersebut, sedangkan ayatnya mengangkat 4 hal. Arak, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala. Dari 4 hal ini semuanya disebut hukumnya satu. Najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Lalu kenapa yang jadi najis hanya arak saja? Judi tidak ada yang katakan najis, mengundi nasib dengan anak panah tidak disebut najis, berhala tidak disebut najis. Ada perbedaan-perbedaan. Satu. Intinya 4 mazhab nyatakan itu najis. Dari 4 mazhab terjadi perbedaan lagi. Menurut Imam Hanafi, yang arak itu hanya yang berasal dari perasan anggur dan kurma. Wa minas samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan sebahagian dari buah-buahan. Ada an-nakhil, kurma, wal a'nab, ada anggur. Tattakhiduna minhu sakaran, kalian buat dari 2 buah-buahan ini sakaran, minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik, bisa dikonsumsi mentah, dimakan, dijadikan jus. Tapi bisa dibuat memabukkan melewati proses fermentasi sampai dia menimbulkan rasa mabuk. Maka menurut Imam Hanafi, yang najis hanya yang arak, dan yang arak hanya apabila bersumber dari kurma dan anggur. Selain daripada kurma dan anggur tidak disebut arak, disebut dengan kata an-nabis. Misalnya ada arak tradisional Aceh, hijau mapam. Itu menurut Imam Hanafi itu bukan arak, itu nabis. Walaupun tetap haram mengkonsumsinya, tetapi tidak menjadi najis zatnya. Sedangkan jumhur ulama mereka berkesimpulan, jumhur ulama itu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, setiap benda cair yang memabukkan, kullu ma'i'in muskirin khamrun, setiap benda cair yang memabukkan adalah arak. Wa kullu khamrin najisun, dan setiap arak adalah najis. Definisi ini pun masih bisa digugat, karena sebutannya benda cair yang memabukkan. Ma' itu benda cair yang memabukkan. Pertanyaannya, bukankah BBM itu semuanya benda cair, kecuali gas, solar, Dexlite, Pertamina Dex, Biosolar, Pertamax Turbo, Pertalite, Cijip. Mabuk bukan? Mabuk. Tapi luar biasanya, tidak ada seorang alim pun yang katakan bahan bakar itu najis. Kalau begitu masih ada yang kurang. Setiap benda cair yang disediakan untuk diminum yang bersifat memabukkan maka dia najis. Kalau tidak disediakan untuk diminum walaupun memabukkan, bukan kategori itu. Baygon cijip. Nyan tiga tak mabuk, nah dia nak mabuk leh. Kenapa? Langsung berpindah alam, bah? Tapi tetap mabuk. Namun enggak ada yang katakan baygon itu najis. Nah, jadi yang disepakati tentang arak dalam hal ini. Lalu pertanyaannya, alkohol ada di mana? Jadi kalau kita tanya ke guru-guru kita, oh ini karena kandungan alkoholnya sedikit, maka ini suci. Yang najis itu, kalau sudah sedikit najis, yang banyak najis, sedikit juga najis. Nggak bisa najis itu kalau banyak, kalau sedikit suci. Nyo karena tabohlah nyo najis. Menyatu itu itu bukan najis. Tetap najis. Hanya kategorinya dimaafkan dengan tidak. Mala tudrikuhu tarafu, yang tidak terlihat sekilas pandang itu dimaafkan, tapi tetap najis. Alkohol mau banyak mau sedikit, kalau kita sebut najis,
Pertanyaannya, bukankah orang yang luka, yang dibawa ke rumah sakit, pertama kali dibersihkan luka itu dengan alkohol? Ada yang protes? Enggak. Dulu ketika COVID, itu kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu kandungan alkoholnya 60%. Kita semprot masjid menggunakan cairan alkohol. Ada yang protes? Enggak. Maka tidak komprehensif keilmuan kita terkait dengan alkohol. Maka saran saya, kalau masih ada guru-guru kita yang bersikukuh bahwa alkohol itu najis, ini mumpung masih bulan Maulid, coba ajak mereka ke tempat kenduri Maulid, atau kita undang ke kenduri kita, lalu kita diskusikan dengan beliau, bagaimana Abu pendapat Abu tentang alkohol itu, najis atau suci? Oh, alkohol najis. Udah itu aja kami semula, alkohol najis. Lalu sajikan makanan, nak kuah belangong, nak kuah tuhai, lalu tambahlah kuah tape, cijuk tape, nyamameh dah tape Abu. Bah ke baju hele. Ciban Abu, mangat tape, mangat. Nyan i tape Abu, alkohol. So pugah berkata i tape alkohol. Pokoknya i tape alkohol. Sudah melewati proses fermentasi. Ikem ye pegah itape alkohol, itape suci. Ini tidak konsisten di dalam berilmu. Ya, kalau masih ada guru-guru kita yang katakan alkohol najis, coba aja minum air tape. Atau jangan minum airnya, tape yang sudah terendam dalam cairan airnya. Itu sudah diragi, sudah melewati proses fermentasi. Itu alkohol. Hana lagu yang protes. Makalah hana tejuk bengeh. Mameh tak bu. Nabi kalau abunya alkohol. Ada alkohol ke biji baju. Maka ada anomali cara berpikir kita tidak komprehensif. Maka ketika saya baca uraian dari Syekh Atiyah Sakar tentang penjelasan alkohol, luar biasa, membuka wawasan kita. Jadi kita hanya menganggap najis sesuatu yang berdasarkan pandangan umum. Jadi karena minyak wangi disebut najis, mengandung alkohol, ya najis. Tapi tidak ada yang menggugat ketika disemprot baygon yang pakai alkohol. Nyan baygon semprot, hit dan lain sebagainya, kan pakai alkoholnya untuk menguapkan benda cair. Hana yang protes, benet semprot-semprot baygon, pokoknya tempat sholat ini ada mukena, ini ada sajadah. Tidak. Kita hanya menyebutkan sesuatu berdasarkan preferensi umum. Ketika jemaah haji mau berangkat disuntik vaksin meningitis. Untuk vaksin, ributnya luar biasa. Kenapa? Ini najis ini. Kenapa? Dari serum babi. Iya, babi. Oke. Kenapa dengan vaksin yang sekian mililiter tersebut, kita ribut, disuntik ke dalam tubuh sebab dia najis. Tapi tidak ada yang ribut ketika darah berampul-ampul disuntikkan ke dalam tubuh. Padahal najisnya darah itu dengan nas Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanya saja diharamkan ke atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Enggak disebut serum babi. Yang darah langsung secara tekstual. Darah. Tapi tidak ada yang menggugat ketika harus transfusi darah. Disuntikkan darah orang lain ke dalam tubuhnya. Buh darah orang Islam, buh darah orang kafir, hana protek. Ya. Kenapa? Masalahnya bukan di najis ataupun suci. Masalahnya dibutuhkan atau tidak. Ketika sudah ada kebutuhan, al-hajatu tunzalu manzilatad darurah. Yang hajat itu kadang-kadang diposisikan seperti hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Yang darurat itu membolehkan hal-hal yang sudah dilarang dalam agama. Kenapa tidak ada yang protes ketika dimasukkan darah orang lain, transfusi darah? Karena sedang berhajat. Ya, ada orang-orang sehat seperti kita datang ke rumah sakit minta darah 1 ampul untuk diminum ke jus. Kecuali yang Tionghoa minum darah ular untuk vitalitas, maka lagi uli untuk kita tetap baru disuntikkan darah ketika ada kebutuhan karena mengalami pendarahan karena operasi dan lain sebagainya. Tapi kan darah najis. Ini contoh, kita hanya menyampaikan sesuatu berdasarkan preferensi umum, tidak kembali kepada kajian yang mendalam sebenarnya dalam agama bagaimana. Maka demikian pula, ketika masuk bulan-bulan Maulid seperti ini, kita hanya kembali kepada preferensi umum. Nah, kita buat kenduri. Tidak kembali kepada hakikat kenduri itu seperti apa. Iya, memberi makan. Yang kita beri makan siapa? Durasinya berapa lama? Berapa banyak dosisnya?
Maka bulan Maulid itu menjadi bulan penentangan syariat Nabi. Kenapa? Karena cara memberi makannya sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi itu coba baca riwayat. Tidak pernah sekalipun di waktu makan, di hidangan beliau itu lebih dari 3 jenis makanan. Idanya bu undang kali buah jenis. Bu bit dengan kuah belangang, bu lukat dengan kuah tuhai, bu basi dengan kuah tapai. Hanya berubu. Nyan ke halam tu manok panggang, pok panggang, buah itik, jeruk, buah manok terubuh. Kemudian na acar, kemudian na gado-gado, na kerupuk. Bayangkan, dari caranya saja sudah menentang Nabi. Ini contoh sederhana. Kita katakan peringatan Maulid Nabi, tujuan Maulid bukan makan-makan. Tujuan Maulid itu menghidupkan kembali sejarah Rasulullah untuk diteladani. Nyo tengah terpegat, tengah terlawan. Ini anomali. Anomalinya itu seanomali ketika sedang turun hujan. Ada anak sekolah nggak bisa datang ke sekolah. Kenapa? Turun hujan. Karena tidak ada tempat untuk menyampaikan pesan di zaman dulu, belum ada HP, nggak ada telepon, nggak ada tempat menyampaikan pesan, maka dia datanglah ke sekolah menemui guru menyatakan, Bu, saya nggak masuk sekolah hari ini. Kenapa? Hujan. Akhirnya nggak terus sekolah. Kemudian kalau kita ngomong juga kan? Memang kalau hujan kenapa? Saya nggak bisa datang ke sekolah, Bu. Tapi kamu sudah sampai kemari. Maka nano pucap deh. Ini anomali, cara berpikir yang tidak terstruktur. Nah, makanya di dalam Islam, orang yang sakit tidak wajib Jumat. Tapi kalau orang sakit di hari Jumat, di waktu zuhur ada di masjid, dia wajib Jumat. Kenapa tidak wajib Jumat? Karena sulit datang dari rumah ke masjid. Nyecitlah masjid. Wajib Jumat. Kenapa? Karena sudah berada di dalam uzurnya itu menjadi hal yang lain. Maka ada anomali. Kita buat kenduri maulid dalam cara-cara yang menyebabkan orang lain menjadi benci kepada Nabi. Hari Ahad yang lalu, saya pulang dari Sigli, ada ceramah maulid subuh di Masjid Al-Mufid. Itu di Rumah Sakit Mufid di kota Sigli. Sekitar jam 1, jam 2 saya lewat di arah Pelang Bintang ke arah Kota Madia Cet Keung, terjebak macet. Kenapa? Ada festival makan-makan sepanjang jalan. Itu beberapa rumah berderet-deret itu sepanjang jalan, semuanya buat kenduri. Satu rumah saja buat kenduri, macetnya Masya Allah. Ini semua rumah kanan dan kiri buat kenduri. Selapang itu jalan karena kiri kanan orang parkir, macetlah. Saya nggak masalah, karena nggak buru-buru. Hari Ahad, nggak ada kegiatan. Tinggal-tinggal truk bawa rumah, tengok aja. Apa jadi masalahnya? Orang yang sedang menuju ke bandara mengejar jadwal penerbangan. Saya nggak tahu berapa orang yang hangus tiket di hari itu karena nggak sampai ke bandara pada jadwal yang dimaksud. Nyantanya pegat kenduri mulut selalu ke Nabi, orangnya tengah tenak Nabi. Nyocit tok gara-gara Nabi lahir keke yang mau tiket. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu berdasarkan preferensi umum. Karena hari ini kampung kita maulid semuanya buat kenduri. Kenapa tidak ada yang waras pikirannya memberikan saran? Jangan bersamaan. Kalau ada beberapa rumah ingin buat kenduri, diaturlah jadwalnya. Dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai nanti 12 Jumadil Akhir. Supaya semarak setiap hari orang ingat Nabi. Setiap kali ingat Nabi ada makan siang gratis. Untuk membantah teori orang barat yang menyatakan no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Padahal nyopri. Tidak ada yang atur. Maka ini menjadi masalah bagi kita. Seharusnya MPU bisa berbicara, MAA bisa berbicara. MPU terkait dengan preferensi agama, MAA terkait preferensi adat. Tapi MPU sengap, MAA terkait ego. Sengap lagi penyok terbelut. Bahkan sibuk jangan duri mulut, jangan ada fikir kenan. Ya. Ini anomali di negeri kita. Maka harus ada usaha perbaikan. Karena itu juga menjadi ajang dakwah. Karena salah satu akhlak yang paling utama di dalam Islam adalah memberi makan. Tapi ingat, memberi makan untuk orang yang perlu makan. Ini karena semua buat kenduri. Yang dari lehu, dari rumahnya, tibik rumah jihnya, yang tak terkam. Sampai waktu asar, jak memenasak begitu baju hubuh. Pertanyaan, so yang kalau pangtat wate baju hubuh cauro 2 jam setengah. Kalau sempat 5 rumah mengundang kita, kayak di kawasan Lang Bintang Puncak, saya ada pengajian di sana.
banyak warga yang saya kenal. Limong draw mentang pegat kenduri gundang dan langkah potongku ropulan rumah. Saya datanglah. 5 rumah. Kalau satu rumah saja kita singgah tidak kurang dari setengah jam. Maka 5 rumah 2 jam setengah. So nalapang wate pajubu cauro 2 jam setengah. Maka nasihat pikirannya. Yang kedua, kalau memang semangat ingin buat kenduri, persiapkanlah jalan yang lapang agar tamu yang datang merasa senang. Nyo kenduri galak, jalan sempit. Hana kepikir kiban susah jamai kejap bagainya. Yang tinggalnya pokoknya jamai ketruk. Maka kalau serius ingin peringati maulid, suka buat kenduri, berfikirlah untuk melapangkan jalan agar tamu yang datang ke tempat Anda merasa senang. Sebab orang yang datang ke rumah kita makan kenduri bukan orang yang sangat lapar bersedia jalan berlama-lama. Saya pernah beberapa kali, sudah sampai ke lokasi saya pulang. Yang terakhir di Sibreh. Yang khusus dari Cokeeng jauh Sibreh pajuh kenduri mulut. Sampai di lokasi nggak ada tempat parkir. Apa yang terjadi? Saya parkir di Cokeeng. Yang kedua Sibreh. Ada yang terakhir lagi. Pertama kali maulid, tanggal 16 bulan September yang lalu. 16 Oktober. September ya. Jepat di Ajud. Cikalan dari Cokeeng khusus jak wajud. Diundangkan tuh di WA ke saya. Mungkin saya kenal beliau, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Karena saya lihat di profil di WA-nya nggak terlihat wajah. Lepas tulis naga. Ada ke dina muka kayaknya nggak ada tahu-tahu. Saya jawab, insya Allah hadir. Singkat cerita, datanglah hari tersebut. Cibayang dari Cokeeng ke 20 kilo lebih. Ya. 25 kilo ke dia. Yang mentang 2 liter tengah minyak, 2 liter tengah. 5 liter minyak. 5 liter dapat soal pertama yang ke 12 ribu tengah. Yang kalau nanti tak ada kira. Saya berpikir tinggal datang saja satu rumah masuk. Ternyata begitu sampai ke lokasi sesuai dengan GPS. Yang pada rumah beri-beri. Yang rumah toh dengan terjak. Saya coba perhatikan yang toh yang wajah-wajah turi. Yang enam turi betul. Tedong trip itet egop. Tak pedang motor nampak parkir. Akhirnya terpaksa parkir Cokeeng je lah. Maka hanapu kan. Maka kalau ingin buat kenduri, pertimbangkan tamu yang datang apakah jalannya lapang. Tamu yang datang tempat parkir tersedia atau tidak. Saya ingat terakhir diundang oleh almarhum guru kita, Prof. Farid Wajidi. Menikahkan anak beliau di Aula UIN. Saya dapat undangan VIP. Dititip lewat Tengku Syarifuddin. Beliau WA saya, saatnya undangan dari Prof. Farid. Diputus saja undangan VIP. Hari itu, saya ada ceramah maulid di sektor Timur Baru Darussalam. 2.15 baru saya beranjak menuju lokasi. Poh 2 lewat 15. Parkir VIP di depannya, lapangan luahnya. Begitu saya mau belok, kosong. Poh 2.15 kami huwa jamih. Dicegat oleh security. Jadi bukan satpam, tersinggung. Karena satpam bahasa Indonesia, security bahasa Inggris. Hari bahasa. Dicegat. Ini parkir VIP, Pak. Pak, bukan nengku. Lalu kalian VIP. Yang hana kertahnya. Kipan dah pegak ke hana kertah. Jadi pacil berang motor. Cijak juga. Dan jak juga. Lewat fakultas dakwah. Kedih buat terbiah ke dia bedong. Mapa berat tak ada. Tetim jak ang tapak di terbiah lagi. Kita halang kena buat ulah. Kedih Cokeeng lah bedong motor. Ini contoh sederhana. Maka ketika kita undang orang untuk datang, pertimbangkanlah akses jalan, pertimbangkanlah tempat parkir. Kenapa? Karena tidak semua orang sangat-sangat lapar bersedia jalan kaki jauh-jauh. Ini anomali. Maka Haji menyebut serius kena pegang kenduri modot, dan itu akan terus berjalan setiap tahun. Coba pikirkan untuk memperluas akses jalan. Menyuhana hana pihak pegang haru alusunnah. Yang ahlul bid'ah medumnya. Kalau tidak ada anggaran, sepakati warga sekampung untuk tahun ini jatah kenduri kita meripai ke peluah jalan. Baik pegang kenduri itu nyo. Tunyo khusus peng kenduri untuk peluah jalan. Tunyo ke baru ada pegang kenduri lah. Menyajalan bebe jalan tikuh nak pegang kenduri lah. Empaki kau. Maka pernah satu kali di Kampung Lampuja. Lorongnya itu sempit. Saya keluar. Waktu diundang pertama ada masalah juga. Saya salah masuk rumah. Karena di GPS di belakangnya, rupanya ada jalan lain. Tamong tik lampaga rumah kau.
Orang po rumahnya muturi ngalet, lem turi nganyan, hana gundang let. Maka kata, akiban malay orang po rumah tajak baganya hana gundang. Itu nyopi malay kena datu hana gundang. Nepiuh niku. Ambek ka ilun kan nuri undangan kedua. Kah hana pun nepiuh juga. Ngan kata ibu bakirnya tak kajet gila. Mundur, kata buah makan. Setelah selesai keluar, begitu keluar ada selisih kendaraan mau masuk. Ada lokasi lapang sedikit, saya sudah dim lampunya supaya dia berhenti dulu agar saya masuk ke jalan lapang. Ika racit. Mau macet itu. Dia nggak bisa mundur, saya nggak bisa maju. Dan nggak bisa mundur. Ketika sudah tidak ada solusi, karena hana mekarat, kakak lempu depan juga kursi, dan dengar juga. Kacau. Maiknya mulut aja. Hanya tuan rumah yang senang datang tamu, sedangkan tamu empaki berjalan. Maka kalau serius ingin buat kenduri, perluas akses jalan. Menyuhana punya apa. Ini menjadi masalah kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Kalau betul-betul serius mencintai Nabi, karena kita laksanakan kenduri maulid, kita buka akses jalan, dan memperluas jalan itu juga bahagian dari syariat. Maka dalam barometer terendah beragama, kata Rasulullah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, serendah-rendah derajat iman, cabang iman adalah menghindarkan gangguan dari jalan. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, karena sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Tapi sebelum saya tutup, saya sampaikan undangan. InsyaAllah hari Senin yang akan datang, tanggal 4 bulan November, di kota Madia Cirkeeng, di daerah Babul Maghfirah, ada kenduri maulid. Maka saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semua jemaah pengajian untuk hadir. Dan yakinlah jalannya lapang. Dan tempat parkirnya juga luas. Saya undang untuk datang ke sana. Diadakan di hari Senin. Pertanyaannya, kenapa hari Senin? Yang pertama, karena memang Nabi lahir di hari Senin. Yang bibi peringatan hari lahir Nabi. Yang kedua, kenapa hari Senin? Untuk tidak mengganggu jadwal liburan bapa dan ibu. Yang karena rencana jauh pantai, jauh ugli, hijak juga. Mamanya lempegat, urus Sabtu, urohat, kamu pikiran wadah. Yang tajak ugli, na undangan tempuh cekeng. Tajak baganya, rencana tajak ke deh. Maka dibuat hari Senin. Yang ketiga, kenapa hari Senin? Supaya kita tahu kalau yang datang itu dengan stafnya, yang mana pimpinan, yang mana bawahan. Betul apa itu? Bagi kita tuan rumah nggak ada masalah, tapi itu staf betul. Pimpinannya miuk. Cuma sayang anak buahnya betul wong tu. Itu nak lebos. Jika anak pegah ke komandan, nak buatlah. Jadi kalau hari Senin semua pakai baju seragam, terlihat dari kantor. Yang keempat, kenapa hari Senin? Karena pegawai senang ada alasan keluar dari kantor. Jadi kita bantu pegawai je. Baik nak ada kedua bantu. Maka hana mungkin le pimpinannya hana kebijakan dari maulid bawa wali kota Cirkeeng. Kecuali nak rencana kena engtenak atau mimbar. Maka kita buat hari Senin. Kenapa kita buat maulid? Di pesantren Babul Maghfirah itu pernah vakum kenduri maulid hampir 10 tahun. Dari tahun 2008 terakhir, 2009 nggak ada, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 2017. Karab 10 tahun hana kenduri maulid. Datanglah ustaz-ustaz ke saya. Ustaz, kamu pesantren Bandung Ustaz, hana abu dia. Ustaz, Iban terpegat mulut kau jawab. Saya jawab, apa hek-hek terpegat mulut. Tak jawab mulut kau, betul. Mengat tinggal baju-baju, betul. Saya jawab begitu. Tak jawab mulut kau, betul. Kau mana Ustaz? Nyatanya ke trip anak terpegat mulut, pegah lewatnya dah Wahabi. Pegah dia. Mana pegah? Ini pegat mulut. Jadi terpegat mulutnya dombek pegah Wahabi tu. Nyandum kata pegat mulut, Wahabi je mana pegah. Makin bancara lah. Dan itu menjadi ajang silaturahmi. Maka saya undang kita semua yang hadir. Saya teringat tahun yang lalu saya buat kenduri maulid. Karena undangannya selalu undangan di pengajian di masjid. Saya khawatir ada yang tidak terundang. Karena tetap hari Senin juga. Maka hari Sabtunya, saya ketemu Ustaz Zul Arafah. Saya tanya beliau, Ustaz, singoh pat safari subuh, safari Arafah. Oh deh, di masjid Subul Salam Pengebelang Ciut. Saya sampaikan ke beliau. Tolong sampaikan kepada jemaah bahwa hari Senin lusa ada kenduri maulid di Cirkeeng dan mohon kesediaan yang kelapangan waktu
untuk hadir. Beliau berfikir senyap. Tapi jemaah tu ramai dah Ustaz. Beliau khawatir enggak cukup makanan. Lepas ni petruk entah. Awal kejap nak makanan terpajuh. Telat kejap habis makanan terjepi. Telat tong kejap habis ngongai tak pegang khabar BTV ibabah. Yang penting silaturahmi. Maka intinya silaturahmi. Jadi jangan orientasinya hanya sekedar makan-makan. Maka saya undang bapa dan ibu sekalian untuk hadir, bukan bapa ibu, kaum bapa dan kaum ibu. Untuk baiknya merasa kalau juga bapa hana kerja. Jemaah laki-laki dan perempuan untuk hadir, dan jangan berfikir payah tiji saka payah bamplop. Mana hanya makan kenduri, bukan distribusi makanan. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan waktu dan keringanan langkah untuk menyemarakkan kota Madya Ceke, insya-Allah. Demikian kajian kita di malam ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita ambil waktu sedikit, mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan dengan segala hormat. Okay, baik. Bila tidak ada, jangan dipaksa. Menderita gara-gara pertanyaan itu. Demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.